Selamat datang di Bagi Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, balik lagi bareng aku Arga di sini. Tentunya di podcast Bagi Horor. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu teman-teman ya. Dan Bagi Review sudah lama konten ini tidak muncul, tidak mengudara. Karena beberapa kali nonton film-film horor yang ada di bioskop, tidak ada yang kayak setelahnya tuh bikin review yang kayak gimana ya gitu. Udah sering beberapa kali aku nonton film horor. Nah, di Bagi Review kali ini baru saja aku menonton sebuah film yang judulnya itu Kuasa Gelap. Ya, sebuah film yang terbilang baru ya, baru beberapa hari yang lalu tayang. Dan mungkin di antara kalian masih ada yang belum menonton, karena aku juga baru menonton hari ini, di hari Senin ini. Ini tagnya langsung pulang dari nonton jam 9 malam. Bagi review lagi, film Kuasa Gelap itu menceritakan, aku spoiler sedikit ya, sinopsis ceritanya. Menceritakan seorang anak yang dia ada problem lah di keluarganya, terus melakukan sesuatu, meminta bantuan yang akhirnya itu berakhir dengan buruk. Nah, kira-kira sinopsis ceritanya seperti itu. Nah, Kuasa Gelap sendiri, ini film itu bertema eksorsisme gitu teman-teman. Pengusiran setan, tapi bukan ruqyah. Dalam agama Kristen Katolik mungkin ya, aku gak tahu tepatnya agama apa, mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan film Kuasa Gelap ini mengingatkan aku sama cerita dari Mbak Mosel. Sebuah cerita juga di podcast Bagi Horor yang kita wawancarai seseorang namanya Mosel. Dia bercerita soal eksorsisme di sebuah gereja atau pengusiran sosok iblis, sosok setan inilah. Nah, di Kuasa Gelap ini sama, ini bener-bener ngingetin aku banget sama cerita-ceritanya Mbak Mosel. Nah, ini kita mulai masuk ke spoilernya teman-teman ya. Jadi buat yang belum nonton dan gak mau ke spoiler, kalian bisa skip aja langsung di akhir, atau buat yang mau dengerin juga boleh. Jalangkung Jelangsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jadi menceritakan satu anak bernama Kayla di film ini. Kayla itu ada problem sama keluarganya. Jadi nyokapnya itu punya pacar, karena bokapnya dari Kayla itu udah meninggal, udah nggak ada. Punya pacar, dan Kayla benci sama pacarnya mamanya ini karena dia tahu kalau tabiatnya ini orang itu playboy, red flag gitulah ceritanya. Terus dengan segala macam problema itu, malah si ibunya itu dilamar sama si cowok ini. Makin nggak seneng dong Kayla di sini. Akhirnya teman Kayla itu ngajak Kayla buat minta bantuan ke bokapnya Kayla, dan Kayla juga bilang kalau dia kangen. Terus temennya ngasih saran, ya udah kita panggil aja papamu gitu. Datanglah ke kuburannya, terus main jelangkung. Nah, kita tahu ya, awal film horor seperti ini bermain jelangkung, memanggil dengan tujuan tertentu. Tentu saja yang datang bukan bapaknya dong. Yang datang adalah makhluk lain, dimana makhluknya ini berbentuk seperti suster yang ada di gereja-gereja. Aku gak tahu sebutannya apa ya, mungkin yang tahu juga tulis di komentar. Itu mirip-mirip Falak lah, Falak yang ada di film Conjuring. Setelah itu terjadilah yang namanya kerasukan. Dikuasailah si Kayla ini sama sosok itu. Pertama temennya yang kena serangan duluan. Temennya gak kuat, dan akhirnya begitulah. Kalian nonton sendiri aja kalau mau tahu. Nah, si Kayla harus survive lah dengan sosok yang ada di dalam dirinya. Sampai akhirnya sekolah tempat Kayla bersekolah itu memanggil seorang pendeta yang dia memiliki kemampuan untuk melakukan eksorsisme. Nah, kenapa tadi aku bilang mirip ceritanya Mbak Mosel? Di cerita Mbak Mosel, buat yang gak tahu itu episodenya kalau gak salah judulnya eksorsisme deh, atau pengusiran setan gitu. Kalian cari aja, itu ada 2 part. Part satunya ada di podcast Bagi Horor, part kedua ada di Freepod. Kalau dalam bentuk podcast ya. Kalau di YouTube, di YouTube-nya Bagi Horor itu full part 1 sama part
keduanya. Itu benar ternyata cerita Mbak Mosel itu bilang kalau di gereja tempat dia pelayanan itu memang ada yang khusus untuk melakukan eksorsisme tersebut. Nah sama nih di film ini juga gitu, dipanggil orang ini tapi orang ini nggak bisa karena asisten dia itu memutuskan untuk menyerah, dia nggak sanggup. Nah kalau nggak salah itu harus berdua ceritanya, jadi Vatikan atau apa gitu harus ada pendampingnya, harus ada asistennya. Nah inilah datanglah sosok Romo ini. Romo siapa tadi namanya ya, pokoknya ada satu Romo yang dia tuh mengajar di tempat Kayla ini bersekolah. Ini ngebantuin lah akhirnya, ngebantuin jadi asistennya si Romo yang ditugaskan untuk melakukan pengusiran ini. Diperanin sama Lukman Sardi di sini. Itu sangar sih menurutku, karena apa ya, ini kan warna baru ya di perfilman Indonesia ya. Jarang sekali, hampir belum pernah kayaknya aku lihat sebuah film Indonesia yang dia mengangkat premis seperti ini, mengangkat sebuah tema eksorsisme gitu, yang biasa kita lihat di film-film luar kayak Conjuring atau Annabelle atau apa ya, Insidious gitu-gitu ya. Ini baru pertama kali lihat nih aku di film Indonesia, jadi warna baru lah. Oh jadi gini ya kalau terjadinya di Indonesia gitu kan, kita biasa lihatnya sudut pandangnya di luar negeri gitu. Oh kalau di Indonesia ternyata mirip-mirip ya, kayak gitu ya kejadiannya ya. Itulah terjadilah eksorsisme pengusiran si sosok Falak ini yang ada di dalam dirinya si Kayla. Kira-kira inti filmnya seperti itu, sampai si setan ini keluar nantinya. Nah positifnya film ini adalah, kita mulai dari positifnya dulu ya, bagusnya dulu dari film ini. Menurutku aku enjoy nontonnya, ceritanya pas, ceritanya runut, one step by step, itu nggak tiba-tiba loncat atau nggak muter-muter atau dragging, itu nggak. Ceritanya bener-bener dengan durasinya tuh pas gitu, enak ditontonnya. Terus ya overall dari audionya juga fine sih, walaupun ada beberapa yang kayak dia ada main audio high terlalu tinggi yang bikin telinga tuh nging gitu. Itu terlalu beberapa kali dipakai dan diulang, walaupun itu cukup mengganggu ya, suara-suara tinggi di telinga tuh. Tapi audio udah fine, nggak kelihatan kayak dubbingnya, nggak ada yang kelihatan kayak parah banget. Kadang kan ada film yang dubbingnya tuh kelihatan parah gitu. Ya film ini fine. Ya itu positifnya film ini, warna baru sih, warna baru di perfilman terutama horor di Indonesia. Jadi kalau kalian nonton film ini memberikan vibes Conjuring atau Insidious gitu, tapi versi Indonesia, atau Exorcism bahkan, film lama itu ya, 1990-an, 90-an, kok 1900-an, film 90-an, memberikan vibes seperti itu ya. Itu sih. Kalau negatifnya ya mungkin tadi ya, suara ada beberapa yang terlalu tinggi diulang. Terus untuk jump scare dan horor, ini menurut opini pribadiku sendiri ya. Sekali lagi ini menurut opini pribadiku. Jadi mungkin kita berbeda-beda ya. Ya memang hantu si susternya ini emang serem sih. Ya suster ya sebutannya ya. Atau siapa ya? Pokoknya di bagian gereja yang perempuan itu loh, yang kalian tahu lah ya, bentuk-bentukan falak. Sosok falak gitu. Nah sosoknya sih emang ya menyeramkan lah, oke lah gitu. Tapi buat aku sendiri ya nggak, jump scare-nya sih masih kadang ngagetin, tapi nggak bikin aku kayak keteror gitu loh. Yang bikin aku kayak nonton tuh aduh harus aku micingin mata tuh, anjir apa yang terjadi abis ini ya, seserem apa ya gitu. Tadi nggak, jadi kayak serunya pas. Tapi aku lihat ya, tadi kan yang nonton lumayan rame, setengah bioskop tuh penuh. Ada beberapa orang yang masih mendapatkan excitement dari film. Jadi aku rasa film ini masih bisa memberikan excitement untuk orang-orang yang kayak misalnya pintu mau kebuka, orang-orang langsung awas aduh pintunya. Ada kedengeran tuh orang ngomong gitu tuh, berarti kan excitementnya dapet kan. Tapi kalau menurut aku sendiri ya horornya oke lah, cukup lah. Yang aku suka sih emang ceritanya sih, karena warna baru kan. Ya itu sih. Tapi shout out buat Rehan ya. Rehan kemarin yang ngasih tahu kalau film ini bagus dan dia takut dengan sosok susternya, karena memang dia punya
ketakutan tersendiri dengan sosok berbentuk hantu suster ini. Tapi kalau aku sih fine-fine aja. Jadi untuk cerita oke lah buat aku. Untuk kesereman oke lah buat aku. Itu aja sih paling. Terus ya sinematik aku nggak bisa terlalu nilai lah. Ya film ini ya dibilang sinematik banget ya nggak terlalu lah. Menurutku ya dibanding film-film horor lain yang pernah aku tonton. Film ini terus penempatan lokasinya juga ya pindah-pindah itu doang gitu. Tapi ya oke lah. Yang penting aku tuh akhir-akhir ini ya tiap nonton film horor itu kayak yang pertama aku nilai tuh film ceritanya deh. Karena ada yang dragging banget rasanya. Di sejam nonton tuh udah kayak aduh ngantuk banget anjir. Pengen keluar gitu, ngantuk soalnya. Atau nggak ketiduran. Terakhir aku nonton film horor itu beberapa hari yang lalu, seminggu 2 mingguan yang lalu. Tuh aku hampir ketiduran di bioskop. Ketiduran terus kayak anjir aku lagi nonton. Terus aku buka mata lagi. Nah film ini enggak tadi. Film ini bikin aku nonton dari awal sampai akhir. Dan itu udah cukup oke buat aku. Udah cukup sangat oke lah. Nggak bikin aku ngantuk. Jadi film ini overall ratingnya adalah Exorcism per 10. Exorcism per 10. Karena beneran loh guys. Karena aku kemarin sempat tanya ke Mbak Mosel ya. Waktu di wawancara. Yang wawancara tentang pengusiran setan itu ya. Karena aku tanya, Mbak bener gak sih kalau di film Conjuring, kalau kita melakukan pengusiran setan, itu kan harus menyebutkan, harus cari tahu siapa sosok iblis atau sosok setan yang merasuki anak ini. Nah kemarin Mbak Mosel gak tahu jawabannya karena dia gak sampai setahu itulah untuk apakah prosesnya harus tahu namanya segala macam, dia kurang tahu. Nah di film ini ternyata memang hampir sama kayak Conjuring. Jadi kalau mau ngusir setannya atau iblisnya harus tahu nama setannya. Nah tapi waktu aku nonton tadi, aku nggak sama sekali nggak kedengeran jelas nama setannya itu siapa. Karena waktu pengusiran, misalnya sebutkan namamu gitu kan, dia sambil pegang salib atau rosario gitu. Sebutkan namamu. Dia kayak ngomongnya tuh misalnya namanya Demon gitu ya. Dia kayak ngomong Demon gitu. Jadi kayak aku kurang jelas siapa tadi nama makhluknya gitu. Itu aja sih paling kekurangannya. Hah? Siapa tadi nama makhluknya? Kayak ke-skip gitu loh karena terlalu monster suaranya itu. Jadi aku ke-skip. Dan waktu si Romonya atau pendetanya ini ngulang, nah aku juga kayak terlalu cepat gitu anjir. Siapa ya tadi nama setannya ya? Nah itu sih paling. Terus menurutku sekali lagi ini menurutku pribadi ya. Entah kenapa, mungkin karena ini juga merupakan warna baru ya di perfilman Indonesia ya. Terus gak banyak juga yang bikin cerita soal kayak gini. Kayak aku masih merasa menemukan belum cocok gitu. Ada satu scene lah yang kesurupan, maksudnya kemasukan sosoknya ini lagi menguasai badannya. Terus belakang dia tuh pohon-pohon pisang. Kayak cocok pocong muncul di sini gitu. Pikiran liarku ya kayak kok kayak perasaan di Conjuring tuh waktu kesurupan terus di rumah yang segede itu dengan bentuk-bentuk rumah zaman dulu kok kayak cocoknya pocong gitu. Itu pikiran liarku sendiri sih. Karena memang belum pernah gitu nonton filmnya kayak gini yang temanya seperti ini. Itu aja sih paling. Terus ada satu selalu adegan, selalu sebuah scene ya di film yang kayak gini yang bikin aku ngasih rasa chill atau rasa merinding. Itu adalah ketika salib yang ditaruh di tembok itu dibalik ke atas gini, set, muter. Kalian pasti tahu dong. Itu kan ada di beberapa film pernah terjadi kan. Begitu juga di film ini. Salibnya kebalikan. Itu kayak selalu kasih aku rasa merinding. Gak tahu kenapa. Kayak gini loh, itu kan apa ya? Kayak nunjukin bahwa dia mocking Tuhan gitu loh. Dengan cara dia seperti itu dia kasih tahu, ini aja aku balik. Apalagi kamu manusia-manusia rendahan. Nah, kayak seakan-akan iblisnya tuh kayak gitu. Itu selalu ngasih aku rasa merinding. Itu kalau di cerita-cerita horor biasanya kalau kita baca doa, misalnya baca Al-Ikhlas nih, Qul huwallahu ahad Allahu samad, tiba-tiba setannya Qul huwallahu ahad Allahu samad, itu kan mocking kan, mengejek gitu. Kau baca doa kayak gitu aku juga bisa bro, gak ada efeknya, seakan-akan gitu. Itu selalu ngasih aku rasa merinding, adegan-adegan seperti itu.
Terus cara kerasukannya juga mirip. Jadi kayak dimuntahin gitu sama si setan ini masuk ke mulutnya. Itu juga kayak, wah anjir, gak pernah nih nonton aku adegannya kayak gini tapi di Indonesia. Pernah gak ya? Harusnya sih pernah ya. Ada kayak beberapa di Pengabdi Setan ada deh kayak gitu, seingatku ya. Aku yang lupa. Tapi kayak, weh, boleh juga nih gitu. Asik lah film ini, cocok buat kalian tonton. Kayak buat kalian suka horor ringan, ya gak ringan juga sih. Rehan bilang aja sampai takut. Ya mungkin yang kalian suka sebuah film horor dengan tema berbeda seperti yang kebanyakan kita nonton di bioskop, ini salah satunya. Bisa jadi rekomendasi buat kalian tonton. Sebuah film berjudul Kuasa Gelap. Ya, tonton di bioskop terdekat kesayangan kalian. Nonton bareng keluarga, temen, adik, kakak. Tapi rate-nya 17 ke atas ya, karena banyak blood alias banyak darah-darah. Itu aja review dari Kuasa Gelap, dan juga mirip ceritanya dengan cerita yang Mbak Mosel kemarin di podcastku yang jadi narasumberku, yang bercerita soal eksorsisme yang ada di gerejanya. Sampai sempat aku tuh mikir gini, karena aku sering dari dulu nonton film-film luar yang kayak gitu kan, yang Falak lah, Conjuring, Annabelle. Terus waktu dilakukan eksorsisme ini, setannya sampai merayap ke tembok atau lompat lah dari lantai mana, guys. Itu kan kayak, beneran gak sih ada yang kayak gini gak sih di dunia nyata? Terus dikonfirmasi sama cerita Mbak Mosel kemarin. Ada sosoknya sampai waktu dibacain doa Bapak kami, dia langsung set tangannya gini. Terus waktu dibacain ada dilakukan, kalian dengerin sendiri lah cerita lengkapnya dari Mbak Mosel ya. Aku ceritain singkat aja di sini. Ada yang sampai lompat ke atas kayak dia melayang, terus dorong para pendetanya sampai lompat hampir 2 meter. Dan Mbak Mosel menjadi saksi itu semua. Jadi makanya setelah aku nonton film tadi, kalau aku menganggap ini gak mungkin terjadi, tapi cerita Mosel kemarin itu terjadi beneran loh. Ada beneran gitu. Jadi ya memang banyak hal di dunia ini yang kadang kita gak bisa masukin di logika. Ya, kadang yang kita harus lakukan hanyalah beribadah ya. Beriman dan beribadah agar kita dijauhkan dari sosok-sosok gelap seperti itu. Karena ingat, tiada kekuatan lebih besar daripada kekuatan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia review Kuasa Gelap, teman-teman. Silakan ditonton buat yang tertarik menonton. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Aku Arga, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor ini cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.